Banyak beberapa ahli hukum berpendapat terkait ancaman hukuman pelaku carok yang terjadi di Madura kemarin. Nah, ada yang berpendapat itu adalah pembunuhan berencana karena dia pulang dulu ke rumah ngambil celurit untuk merencanakan carok atau merencanakan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Namun pendapat lain itu merupakan pembunuhan biasa. Termasuk saya berpendapat itu adalah pembunuhan biasa. Walaupun dia pulang ke rumah ngambil celurit, namun itu tidak direncanakan. Dia ngambil celurit ke rumah itu merupakan spontan. Karena ada kejadian saat itu. Dia papasan di jalan, cekcok, ditempeleng, dan suruh ambil celurit untuk adu duel. Sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan berencana. Itu spontan. Kalau berencana, harusnya dia menyiapkan terlebih dahulu. Punya niat terlebih dahulu, misalnya 2 jam sebelumnya. Menyiapkan celuritnya, menyiapkan caranya. Ini kan kejadian setelah cekcok. Masih termasuk serangkaian cekcok tadi. Sehingga tidak bisa dikatakan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau ancaman seumur hidup penjara. Tapi dia menurut saya diancam hukuman pembunuhan biasa dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kenapa Hasan Busri dan adiknya ini harus dibebaskan ya? Ini dengar baik-baik nih. Pasal 49 KUHP ya ayat 2 itu sudah menjelaskan setiap orang membela dirinya secara terpaksa. Ayat 1 pun ada menjelaskan bahwa ketika diserang kehormatannya, kesusilaan dan lain-lain. 49 KUHP itu coba maknai. Ya. Ini membela diri dengan terpaksa. Coba kronologisnya, Anda lihat kronologisnya. Ya. Almarhum pelaku ya sudah menjadi korban saat ini. Dia menyorot dengan sengaja dan menggeber-geber motornya di depan Hasan Busri. Itu menurut kronologinya. Lalu Hasan Busri menegur, mau kemana kak? Lalu almarhum turun menampar, menyekek, lalu ngeluarin celurit. Akhirnya terjadi perdebatan, dipisahi oleh masyarakat dan Hasan Busri pulang untuk membela diri karena ditantang. Saya tidak akan kemana-mana, saya tunggu di sini. Nah setelah Hasan Busri ambil celurit, balik lagi ke tempat, ternyata benar menunggu dengan kawan-kawannya 10 orang. Lalu yang menyerang 5 orang, menyerang duluan loh mereka 5 orang. Gitu. Artinya di sini udah ada niat untuk membunuh Hasan Busri dari si korban. Dan Hasan Busri juga sudah menjadi korban karena ditampar lebih dulu oleh si korban ini yang namanya Matanjar. Nah ini sudah nggak mungkin bisa dipidana Hasan Busri. Nggak bisa. Apapun dalilnya tidak bisa dan harus dibebaskan karena perintah undang-undang harus dilaksanakan. Kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ya, ayat 2 tentang keributan atau terjadinya pergulatan atau pergumulan ya itu ancamannya hanya 1 tahun sekian kok, nggak bisa dipidana juga, nggak bisa ditahan juga, itu nggak bisa ditahan juga karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, dilakukan penahanan dalam proses penyelidikan itu kalau mengacu pada pasal 184 KUHP ayat 2 itu. Jadi caroknya betul masuk ke pasal 184. Tapi mensreanya siapa yang duluan? Justru rombongan Matanjar almarhum ini bisa dikategorikan pasal 170, 351. Penganiayaan dan pengeroyokan. Bisa kena anak-anak yang bebas ini, yang 10 orang ini yang katanya 6 orang yang bebas yang tadinya mau ngeroyok ya. Tapi yang mengeroyok 1 yang selamat. Itu juga bisa kena pidana dan dia bisa ditangkap. Kalau polisi ingin menerapkan hukum ini adil seadil-adilnya, ya anak yang mengeroyok itu yang bebas itu, yang tidak meninggal, yang kabur, itu juga harus ditangkap kan dia telah berniat untuk mengeroyok Hasan Busri. Dia kena pasal 170 tuh, ancaman hukumnya di atas 5 tahun loh, harus ditangkap. Nah, solusi terbaiknya ya, kalau menurut saya, ini paguyuban turun tangan di sini, keluarga besar turun tangan, mendamaikan mereka berdua. Ya, karena ini kedua belah pihak yang sedang berselisih didamaikan karena mendamaikan umat manusia yang sedang berselisih itu adalah pahala. Tanpa harus
melaksanakan administrasi hukum baik pidana maupun perdata, sebaiknya udahlah jalan musyawarah yang kita tempuh, restoratif justice kalau kata Kapolri. Ajukan itu, kumpul bersama-sama keluarga, ya, islah, lalu minta maaf, saling menyadari. Nah ini tokoh masyarakat harus memberikan edukasi bahwa tidak baik kalau tradisi carok ini dijalankan terus karena berseberangan dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Gitu. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Nah, ini jalan satu-satunya daripada saling penjara, saling ini ya udah, yang udah ya udah, saling maafkan. Ya dua-duanya berdamai dan Hasan Basri keluar dengan adiknya dari penjara, semuanya bebas. Itu baru solusi terbaik. Tapi kalau bersikeras mau menjarakan Hasan Basri, ya kan, lalu yang ini bebas nggak bisa. Ini akan kena pidana yang satunya, yang rombongannya Matanjar yang masih lolos ditangkap, ini kena pidana. Hasan Basri bisa membela dengan pasal 49 karena dia diserang kehormatannya, gitu. Diserang kehormatannya, kesusilaannya, diserang nyawanya, dan dia membela diri secara terpaksa. Itu makna dari pasal 49 KUHP. Ya, itu dari saya. Terima kasih.